Kalaupun nanti ada perjanjian lama yang tanah yang dijanjikan mungkin berisi harta Sulaiman, wani-wani ini menungsa pada mungsuhan karo menungsa gitu. Sekali lagi saya mengatakan ya, berani-beraninya manusia menganggap dirinya benar. Ini loh, ini konsep yang penting, konsep yang perlu diketahui. Saya meyakini hanya ada konsep di Nusantara inilah. Kalau saya bilang Jawa nanti terlalu ego. Konsep Nusantara ini, yang berani-beraninya manusia menganggap dirinya itu benar, berani-beraninya manusia mengadili manusia, berani-beraninya manusia membunuh manusia, apalagi itu kan manusia membunuh manusia, hukumnya seperti apa ya tinggal dilihat bumi mawaciri. Salam mulia Mbah. Terjadinya konflik Israel versus Palestina yang sudah sangat lama. Konon ada yang mengatakan itu sejak zaman Nabi Musa. Nah, itu terjadi hingga sekarang, istilahnya belum berdamai, belum mereda begitu. Nah, menurut panjenengan, adakah solusi dari bangsa Nusantara terkait konflik tersebut, Mbah? Terima kasih sebelumnya. Tapi uluk salam mulya atur bagya wis muga nusantara. Ong wilahing jati nuhoni hajat-hajat leluhur Nusantara, tapi uluk salam mulia. Sedikit saya mengenai Palestina. Pertanyaannya mengenai Palestina dan Israel. Mohon dikoreksi manakala saya keliru. Saya juga awam sejarah yang lebih detail. Saya bukan orang akademisi yang murni, artinya saya orang spiritual. Kalau saya mengatakan Palestina Israel yang sejak Nabi Musa, kalau nggak keliru ya itu ya, sampai sekarang masih berseteru, tidak ada ujung pangkalnya. Ya kalau saya melihat sepintas itu kan secara hakikatnya walaupun tidak vulgar itu kan berebut tanah yang dijanjikan walaupun tidak vulgar, dan disitulah tempat harta Sulaiman apa yang kaitannya dengan perimam Mahdian, atau cara istilah sana Imam Mahdi, kalau sini Ratu Adil. Saya ingin menyampaikan bahwasanya saya orang Jawa ya. Saya orang Jawa sehingga ya patut menjunjung tinggi kejawaannya, walaupun Jawa yang nasionalis artinya nggak fanatik. Kalau Palestina dan Israel, ya sekali lagi saya jangan dipercaya gitu loh, tapi kita mengamati bersama. Apa iya ribuan tahun, ibaratnya ribuan tahun tidak akan pernah selesai. Mestinya ada penyelesaian yang real, yang nyata. Nah, saya akan mengatakan ini saya di Gua Sri Bolong, di mana saya napak tilas tempo dulu tahun 87-an lah, saya sering kesini dengan Pak Lurah Darjito, di mana ini tapi uluk salam mulia kepada leluhur di sini. Dewi Kencana Wungu itu adalah istri dari Prabu Brawijaya kalau nggak keliru gitu ya. Sini saya akan mengatakan bahwasanya ketika zaman Majapahit dulu ada hukum, ya sekarang nggak tertulis lah ya, yang disebut Agung Palimarma. Sekali lagi saya mengatakan Agung Palimarma. Kemungkinan besar hanya solusi ini, hukum Palimarma itu yang bisa menyelesaikan konflik yang berkepanjangan telah ribuan tahun bagi Palestina dan Israel. Nah ini lalu tugas siapa gitu? Tugas siapa? Ya apalah gunanya ada duta besar, ada konsultan dan sebagainya kan seperti itu. Jadi ini mesti membawa misi konsep-konsep Majapahit, konsep Sriwijaya ini kan banyak yang belum terungkap nih. Bagaimana bisa menjadi negara besar Sriwijaya, bagaimana Majapahit bisa menjadi negara besar begitu. Lalu bagaimana bisa disegani gitu. Sedikit konsepnya itu kan mestinya kita tetap membawa. Saya meyakini kala Majapahit ada hukum Palimarma.
Lah apa itu hukum palimarma? Hukum palimarma itu adalah hukum timbanging rasa. Palimarma artinya begini. Kalau dalam istilah Bratayuda itu ada istilah ngastina segar semongko ya. Ngastina sigar semongko gitu. Lah ini palimarma luwih becike kuwi kepriwe? Sing padha duwe bijaksana, yang pada punya kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang dimaksud adalah rasa rumangsane urip. Berapa lama sih hidup di dunia gitu loh. Artinya palimarma ya sudahlah, agung palimarmamu, kamu menyadari, kita pun menyadari mana untuk Palestina, mana untuk Israel. Ini kan Israel dan Palestina gitu loh. Jadi hukum palimarma ini adalah hukum timbanging rasa, lalu tumbuh kepada kesadaran. Kalau ada yang mengatakan itu islah ya. Islah tanpa palimarma nggak jadi. Artinya di situ membawa keegoan secara pribadi, wis duwe esi kurang akeh, wis duwe esi kurang duwe, itu nggak jadi. Artinya saya ingin mengatakan bahwasanya lega mungsuh rilo itulah palimarma. Legah mungsuh rilane itu Palestina berapa, Israel berapa, dan lalu dikonfirmasi di caranunya sekarang itu apa ya, traktat apa-apa itu, yang perjanjian internasional bahwasanya palimarma itu sangat diperlukan untuk penyelesaian Israel vs Palestina. Kan ada jalur Gaza, ada jalur Kasak mungkin dan sebagainya, ini tidak akan ada ujung pangkalnya. Lalu kembali lagi saya mengatakan ini peran kita sebagai bangsa yang pernah besar, ya sekarang pun juga kita menjadi negara yang besar. Indonesia itu kan berapa itu, 270 apa ya penduduknya gitu. Lalu alangkah indahnya manakala kita mensodor-sodorkan lah caranya nganyor-nganyor tapi demi kebaikan. Ini loh hukum palimarma gitu loh. Palimarma itu ya kebijaksanaan makin di atas bijaksana. Artinya di atas bijaksana itu lego mungsuh rilo, Palestina di sudut mana, Israel di sudut mana, palimarma itu dibagi. Ada pembagian yang berdasarkan lega mungsuh rila. Sehingga tidak ada rasa kecewa di dalam keduanya. Israel yang menerima apa adanya, Palestina juga menerima apa adanya. Kalaupun nanti ada perjanjian lama yang tanah yang dijanjikan mungkin berisi harta Sulaiman itu loh. Jadi intinya harta itu ya digali bersama untuk kepentingan seksama gitu. Artinya tidak pantas sebuah negara itu konflik sampai dengan ribuan tahun. Itu kan nggak kewes lah. Apa yang diperebutkan, korban terus berdatangan. Dan yang lebih mendasar lagi, saya ingin mengatakan wani-wani ini menungsa pada mungsuhan karo menungsa gitu. Sekali lagi saya mengatakan ya, berani-beraninya manusia menganggap dirinya benar. Ini loh, ini konsep yang penting, konsep yang perlu diketahui. Saya meyakini hanya ada konsep di Nusantara inilah. Kalau saya bilang Jawa nanti terlalu ego. Konsep Nusantara ini yang berani-beraninya manusia menganggap dirinya itu benar. Berani-beraninya manusia mengadili manusia. Berani-beraninya manusia membunuh manusia, apalagi itu kan manusia membunuh manusia, hukumnya seperti apa ya tinggal dilihat. Bumi mawaciri, orang yang dikdaya saja matinya biasanya diranjam orang atau dijagal orang. Nah ini saya mengatakan ya, artinya orang yang punya kedikdayaan, contoh dalam sejarah yang nyata, umpamanya kedikdayaan nggak usah jauh-jauh, di sini ada sejarah itu Joko Puring gitu ya, matinya juga digajul, dibunuh orang gitu, mati sia-sia gitu loh. Lalu juga yang mengandalkan kadikdayaan, Kiai Setan Kober umpamanya itu Aryo Penangsang, matinya ya oleh pusaka Aryo Penangsang. Sebab itu termasuk, ini mohon maaf nggak usah dipercaya, menduakan Tuhan artinya wis ora percaya anane Gusti Allah sehingga membuat pusaka untuk melindungi dirinya. Lah ini jangan sampai salah kaprah, bener ora lumlah. Artinya memegang pusaka itu harus bisa menundukkan pusaka itu, bukan kita itu mendewakan pusaka itu atau mentuhankan pusaka itu. Ini sangat perlu diperhatikan. Nah, kembali lagi kepada Palestina, Israel ya. Artinya apakah tidak ada solusi? Pertanyaannya, menurut saya ada solusi dan patut kita menawarkan solusi bahwasanya
agung palimarma, solusi palimarma. Palimarma itu ya hukum bukan hanya sekedar islah, tapi mensodorkan. Artinya Palestina butuh tempat tinggal nggak? Butuh kan? Lalu Palestina, Israel butuh nggak? Butuh kan? Otomatis palimarma, bukan sigar semangka, tapi ya udahlah penduduknya kamu berapa? Sana. Tapi kamu lego, kita lego. Lah apakah dunia internasional ini ibaratnya telah terkoyak ribuan tahun tidak ada penyelesaian? Kan malu mestinya. Ya terutama para yang mengaku adik kuasa gitu loh. Ya, mestinya malu. Makanya patut para konsultan kita, ya para konsultan itu kan kedutaan besar ya adanya ya. Ya kan duta besar membawa beberapa konsultan gitu ya. Konsulat ya, bukan konsultan ya, konsulat ya. Konsulat jenderal ibaratnya itu. Konsulat ini yang patut caranunya memberikan solusi yang sebaik mungkin, bahwasanya ini loh hukum palimarma, monggo kira-kira disodorkan. Buat apa kita ada konsulat ya, buat apa kita ada duta besar. Ini loh hukum Kala Majapahit ya. Saya meyakini ini di pertapan yang Nawang Kencana Wungu, saya mengatakan yang bahwasanya niscaya hukum Majapahit apabila ditawarkan akan memberikan solusi kepada konflik Palestina vs Israel, yaitu hukum palimarma di atas islah, lalu di atas bijaksana, lega mungsuh rila, Palestina lega, Israel itu rila, sehingga akan terbentuk kerukunan, kedamaian, caranunya gencatan senjata tidak terus menerus kepanjangan. Saya rasa demikian. Terima kasih.